Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Nurul Aini dari kelas Inggris 202 ingin mempresentasikan materi kuliah Pasar dan Lembaga Keuangan. Kondisi pasar modal di Indonesia tahun 2022. Sepanjang tahun 2022 bertumbuh secara positif. Hal ini tercermin dari kinerja indeks harga saham gabungan IHSG yang telah mencapai level 6.850,52 pada tanggal 28 Desember 2022, meningkat 4,09% dari posisi 30 Desember 2021. Kapitalisasi pasar pada 28 Desember 2022 mencapai 9.509 triliun atau naik 15,2% dibandingkan posisi akhir tahun 2021 yakni 8.256 triliun dan juga sempat menembus rekor baru sebesar 9.600 triliun pada 27 Desember 2022. Aktivitas perdagangan turut membukukan kenaikan yang signifikan dibandingkan akhir tahun lalu. Rata-rata nilai transaksi harian tercatat 14,7 triliun atau naik 10% dibandingkan posisi akhir tahun lalu yakni 13,4 triliun. Frekuensi transaksi harian juga telah mencapai angka 1,31 juta kali transaksi atau naik 1,1% dibandingkan akhir tahun 2021 dan merupakan nilai tertinggi jika dibandingkan dengan bursa kawasan ASEAN sepanjang 4 tahun terakhir. Di tahun 2022, minat perusahaan untuk memobilisasi dana jangka panjang melalui pasar modal juga masih terus meningkat. Hingga 28 Desember 2022, telah terdapat 59 perusahaan yang tercatat yang melakukan initial public offering (IPO) dan mencatatkan sahamnya di PT Bursa Efek Indonesia, sehingga sebanyak 825 perusahaan telah mencatatkan sahamnya di BI. Total fund raised IPO saham mencapai 33,6 triliun. Pencapaian positif turut tercermin dari meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Total investor di pasar modal Indonesia per 28 Desember 2022 telah meningkat 37,5% menjadi 10,3 juta investor dari sebelumnya 7,48 juta investor per akhir Desember 2021. Jumlah ini meningkat hampir 9 kali lipat dibandingkan tahun 2017. Lonjakan pertumbuhan jumlah investor retail juga turut berdampak terhadap dominasi investor retail terhadap aktivitas perdagangan harian di BI yang mencapai 44,9%. Peningkatan jumlah investor juga merupakan hasil dari upaya BI dan stakeholders dalam melakukan sosialisasi, edukasi, serta literasi kepada masyarakat. Hingga 28 Desember 2022 di seluruh Indonesia telah berlangsung 11.253 kegiatan edukasi dengan jumlah peserta mencapai dari 1,7 juta orang. Lebih dari 74% kegiatan dilakukan secara daring. Begitu juga aktivitas sosialisasi kepada stakeholders lainnya. Sepanjang tahun 2022, BI telah meluncurkan sejumlah produk dan layanan baru. Di antaranya, notasi khusus yakni notasi khusus untuk perusahaan tercatat yang menerapkan saham dengan hak suara multipel pada akhir Januari 2022. Integrasi e-registration dengan sistem pengelolaan rekening terintegrasi Sprint Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Februari 2022. Penutupan kode domisili investor pada Juni 2022. Produk baru sebagai tambahan alternatif produk investasi bagi investor yakni waran terstruktur
pada 9 September 2022. Indeks IDX Saharia Growth pada Oktober 2022, indeks IDX LQ45 Low Carbon Leaders pada November 2022. ESG scoring pada perusahaan tercatat. Papan pencatatan baru, yakni papan utama ekonomi baru. Papan pencatat ini memiliki sejumlah persyaratan seperti menggunakan teknologi untuk menciptakan inovasi, produk atau jasa yang meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Peluncuran papan utama ekonomi baru ini disertai dengan peluncuran notasi khusus baru untuk mengidentifikasi perusahaan yang masuk ke dalam papan tersebut, yakni notasi khusus INK. Terdapat pula sejumlah pencapaian dari anak perusahaan BI, yaitu PT Pendanaan Efek Indonesia yang telah resmi bergabung menjadi anggota PMI dan Triparty Repo Clearing Penjamin Efek Indonesia pada 23 Februari tahun 2022. Aplikasi Teachmedu juga resmi diluncurkan pada 6 September 2022 sebagai bentuk solusi yang menawarkan kemudahan akses untuk mempelajari ilmu keuangan dan pasar modal. Selanjutnya, perlindungan pemodal oleh SIPV juga telah mengalami peningkatan. Terlihat melalui dana perlindungan pemodal per November 2022 telah mencapai 261,91 miliar atau naik 11,6% dibandingkan akhir tahun lalu. Pevindo Biro Kredit juga menunjukkan pertumbuhan inquiry lapor perkreditan yang mencetak rekor tertinggi sejak perusahaan mulai beroperasi tahun 2017. Pencapaian baru juga berhasil dicapai oleh IDX Channel yang semakin berperan dalam pengembangan pasar modal Indonesia ditandai dengan monthly active user sudah mencapai 3 juta pada tahun 2022 atau naik 2 kali lipat dibandingkan tahun 2021. Kondisi perbankan di Indonesia tahun 2022. Hasil survei perbankan Bank Indonesia mengindikasikan secara triwulan penyaluran kredit baru pada triwulan 2 2022 tumbuh positif. Hal ini terindikasi dari nilai saldo bersih tertimbang kredit baru sebesar 96,9%, lebih tinggi dibandingkan SBT 64,8% pada triwulan sebelumnya. Dana pihak ketiga. Perkiraan dana pihak ketiga, penghimpunan dana pihak ketiga pada triwulan 3 2022 diperkirakan tumbuh positif meski tidak setinggi pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan yang melambat tersebut terindikasi dari SBT pertumbuhan DPK sebesar 41,1% lebih rendah dibandingkan 55,5% pada triwulan sebelumnya. Pertumbuhan DBK diperkirakan terjadi pada jenis instrumen giro dan tabungan, dengan SBT positif masing-masing sebesar 30,5 dan 51,5%. Sementara itu, deposito terindikasi menurun dari SBT yang bernilai negatif sebesar 21,7%. Rasio kinerja perbankan di Indonesia tahun 2022. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Diana Rai menyampaikan bahwa kinerja industri perbankan selama 2022 terjaga baik dan tumbuh positif, serta mampu menahan tekanan perekonomian global. Baiknya kinerja perbankan tersebut tidak terlepas dari pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh OJK dan juga dukungan kebijakan fiskal maupun moneter dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK optimis bahwa kondisi perbankan akan tetap terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun perlu diwaspadai risiko di tengah ketidakpastian global yang dapat menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sekian presentasi dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi